Ini adalah kabel power yang menyalurkan strom atau arus listrik ke pompa. Pompa ini kemudian dia akan memutar dinamo di dalam pompa ini, sehingga dengan berputarnya dinamo ini, dinamo dalam pompa itu menghisap air yang dari tanah. Nah, power kabel ini terdiri dari dua jalur, ya, satu jalur strom atau jalur arus, atau ada yang menyebutkan positif, kabel positif. Nah, yang satunya adalah kabel negatif, yang ada juga yang menyebutnya netral atau nol. Nah, kabel ini terus tersambung ke bak penampungan air yang saya tempatkan di atap rumah. Tersambung langsung ke level switch, yaitu pengontrol permukaan air. Jadi yang disambungkan ke level switch itu yang netral atau yang nol, yang tidak ada strumnya, karena sering bagi orang yang tidak terlalu paham tentang listrik lebih aman bekerja dengan yang bagian yang nolnya. Atau sementara kalau ada maintenance atau ada perbaikan di jalur kabel tersebut, saklarnya atau MCB-nya, mini circuit breaker-nya itu dimatikan. Nah, ini kalau misalnya permukaan air yang di dalam bak yang saya tempatkan di atap rumah itu bergerak turun, atau karena sudah terpakai dia levelnya turun, dia akan ada dua pelampung yang akan menggantung di atas sana. Menggantung menyebabkan saklar ada di dalam kontrolnya itu, saklar tersambung, ya, jadi menyambungkan atau menghubungkan kabel nolnya, yang itu menyebabkan tersalurnya arus listrik yang kemudian bisa menggerakkan pompa. Nah, itu bak penampungan air itu sengaja ditempatkan di atap rumah, itu mempunyai perbedaan ketinggian, maka dia dengan gaya gravitasi turun sendiri ke dalam keran-keran yang memang dibutuhkan untuk menyalurkan air ke dalam penampungan. Salah satunya, ya, ini saya tempatkan keran untuk menyiram tanaman. Lah, kontrol level switch yang ada di bak air itu, di antara tukang-tukang yang memasang atau yang membangun rumah itu disebutnya otomatis. Ya, yang dimaksud otomatis itu adalah level switch yang secara otomatis, bila permukaan air yang dipompa oleh ini menuju ke bak penampungan itu melampaui setting point dari pelampung yang di bak itu, maka pompanya akan mati, dikarenakan otomatis atau level switch itu bergerak memutus saluran kabel yang nolnya ini. Dan sebaliknya, pada saat banyak pemakaian di orang yang di kamar mandi, sedang mandi, ada yang cuci baju, ada yang mencuci piring, banyak air yang dibutuhkan, turun, dan kemudian pelampung itu akan menggantung dan membebani pengungkit saklar otomatis yang ada di bak itu, menyebabkan saluran kabelnya itu tersambung, saluran kabel negatifnya atau nolnya itu tersambung, dan demikian maka menyebabkan pompa ini hidup, bekerja untuk menghisap air yang dari tanah. Itu salah satu ini yang kabel power yang saya pasang. Dan kabel power ini sebaiknya jangan langsung ke level switch yang pengontrol itu, dipasangkan dulu ke stop kontak. Jadi kalau ada maintenance bisa dimatikan setempat, tidak harus mematikan keseluruhannya. Demikian sistem ininya. Nanti kita bisa lihat konstruksi pipa yang
dalam rangka penghematan. Nah, ini salah satu konstruksi yang saya bikin menghemat. Ini saya salurkan ke dalam keran-keran ini, ke keran ada kamar mandi, ke keran cuci piring, ada ke bak cuci baju. Nah, jadi ada penghematan pipa yang berapa meter itu bisa masuk, yang kalau kita ukur ke bak penampungan itu saya menghemat satu jalur pipa, jangan pipa PVC ukuran setengah inci ini. Nah, umumnya orang dari sini langsung masuk ke bak penampungan yang di atas. Tapi saya berbeda cara memasangnya. Ini kreasi sendiri sehingga banyak penghematan pipa yang kalau kita konversikan ke rupiah mungkin ya cukup lumayan. Nah, kita nanti akan melihat konstruksi pipanya sampai ke bak penampungan air. Nah, demikian. Kepada rekan-rekan, saya ingin memperlihatkan instalasi pipa pipa yang menyalurkan air dari pompa, air tanah yang dipompa menuju ke atas, ke toren. Orang nyebutnya toren atau bak penampungan yang ada di atas genteng sana. Sebelumnya saya ingin menjelaskan bahwa sistem yang saya gunakan ini adalah hanya satu pipa yang menuju bak penampungan di atas, dan agak berbeda dengan sistem yang umum digunakan di rumah tangga yang dipasang oleh tukang air atau instalasi. Nah, tapi sebelum menuju ke atas sana itu keran-keran yang mensuplai air ke dalam bak mandi, bak penampungan, tempat cuci piring, apa segala sudah dibagikan sebelumnya. Jadi kita bisa lihat ini ke bawah ini pun sudah sebagian di dalam tembok ini sudah saya pasang keran. Demikian pula untuk yang menuju ke mesin cuci saya pasang keran. Kemudian yang ke kamar mandi ke belakang sana sudah dicabang-cabang. Nah, dengan dipasangnya seperti itu, mungkin instalasi dari pipa yang saya pasang ini berbeda dari rumah tangga rekan-rekan yang lain. Dengan pertimbangan saya masang hanya satu pipa, ada berapa meter panjang pipa ini yang saya gunakan setengah inci pipa PVC, sudah menghemat berapa pipa ke sana. Ini dari awal rumah saya bangun menggunakan hanya satu pipa. Jadi pipa ini menyalurkan air tanah langsung menuju ke toren atas. Jadi semua kebutuhan yang di dalam bak air, bak yang lain-lain yang di dalam untuk cuci piring, untuk wudhu apa segala terpenuhi dan sudah penuh baknya maupun kerannya sudah ditutup, baru kemudian dia akan mengalir ke atas. Nah, di atas itu nanti kita kontrol dengan yang namanya level switch. Saya ingin menuju ke atas baca level switch itu umumnya para tukang menyebutnya sebagai otomatis. Otomatis itu sebetulnya itu mengontrol permukaan air yang ada di toren atau di bak penampungan atas itu. Artinya kalau level air atau permukaan air turun di bak itu, pompa itu harus hidup dan mengisi semua yang bak-bak yang kosong, termasuk nanti setelah yang di bawah penuh baru dia ngisi ke atas. Setelah setting point dari level switch itu terpenuhi, secara otomatis pompa akan mati sendiri. Nah, kita akan menuju ke atas dan kita akan melihat konstruksi dari level switch yang saya maksud. Saya akan pindah ke sana, saya matikan dulu ini kameranya.
Inilah saluran pipa yang tadi kita lihat di bawah. Di bawah ini sana, cuma ada satu yang saya pasang menuju ke dasar dari bak penampungan yang saya letakkan di atas atap. Karena ada perbedaan ketinggian, maka air akan mengalir menuju ke tempat-tempat yang dibutuhkan karena sistem gravitasi. Inilah dengan cara seperti ini saya menghemat konstruksi atau instalasi pipa PVC yang kalau diukur dari tempat pompa bisa sampai 15 meter. Nah, dia mengisi, saya pasang di bawah bak penampungan ini. Nah, ini kabel yang mengontrol level switch. Ini dia level switchnya diletakkan, tutup bak penampungan atau banyak orang menyebutnya toren. Sebentar kita akan melihat lebih detail lagi. Ini adalah level switch yang switchnya sendiri ada di dalam di sebelah luar sana. Ini dihubungkan dengan tali kepada pelampung. Di sini ada 2 pelampung yang mengontrol permukaan air. Nah, ini pelampung bawah, ini pelampung atas. Jadi saat air permukaannya turun, maka yang di atas sudah mulai menggantung, sampai kemudian pelampung yang di bawah juga menggantung. Maka beban kedua pelampung ini akan menarik pematik yang ada di dalam level switch ini. Itulah prinsip kerjanya dengan ditariknya saklar yang ada di dalam level switch ini. Maka terhubunglah kabel power ini terhubung di sini di dalam saklar itu. Maka pompa yang di jauh di sana itu hidup dan sekarang terlihat sedang mengisi permukaan air yang ada di bawah. Itulah prinsip kerja dari level switch ini. Nanti kita akan melihat lagi level switch jenis lain yang ada di dalam rumah tangga, tapi yang tampak, dan itu saya bikin sendiri, nanti kita perlihatkan. Ini adalah level switch. Level switch adalah mengontrol permukaan air bak, secara otomatis. Jadi ini saya rakit sendiri dan bahannya sangat murah. Ini keran yang biasa digunakan di dispenser ya. Di dispenser banyak yang menggunakan keran macam ini. Tipe ini banyak digunakan. Nah, kemudian harganya pun murah, paling 6.000 nih. Saya waktu beli 6.000 di toko yang menjual keran-keran ini. Kemudian kita bisa lihat, nah ini saya lubangi menggunakan bisa paku dipanasi atau besi yang dipanasi yang diameternya kecil. Saya menggunakan solder yang dipanaskan dan ini saya buang dulu airnya biar kita bisa melihat nanti prinsip kerja dari level switch yang hasil kreasi sendiri dengan biaya yang murah meriah tapi sangat membantu. Nah, kita buang dulu sekalian sampai nanti permukaan air ini turun dan secara otomatis ini nanti akan ketarik ke bawah karena bebannya. Ini permukaan air turun karena saya buang di lubang pembuangannya. Jadi nanti turun terus, lihat sudah mulai turun. Kemudian nanti kita lihat secara otomatis
karena beban dari dua botol ini, dia akan menarik pengungkit ini. Nah, sudah mulai kelihatan, mulai kelihatan keluar, dan makin permukaan air makin turun, maka ini akan makin membuka. Itu lihat kelihatan gerak airnya. Kita lihat nanti, saya tutup dulu yang di bawah, saya matikan dulu kameranya. Nah, ini sudah saya tutup. Maaf, pembuangan sudah saya tutup. Maka dengan demikian permukaan air yang ada di dalam bak ini akan naik dikarenakan terus keran ini terbuka, dan makin naik permukaan airnya, dia akan mendorong dua botol ini ke atas. Dengan demikian, maka ini penutup ini pun akan ikut bergerak ke atas, karena ada per di dalamnya yang menarik dia. Di dalam sini ada per menarik dia, sehingga secara otomatis nanti keran ini akan menutup. Dan ini adalah konstruksi yang sangat sederhana dan murah meriah dari bahan baku, dan mudah dibikinnya. Kemudian meringankan dari kita yang orang-orang yang sudah sering lupa membuka keran. Maksud saya lupa saat selesai mandi dan lainnya, kemudian lupa menutupnya, sehingga ada kalanya air melimpah sampai terbuang-buang. Itu sangat sayang, dan karena air tanah itu dipompa menggunakan listrik, yang sudah listrik itu punya biaya yang harus kita bayar. Jadi sayang sekali kalau sudah air penuh tetap dia mengalir ke terbuang, itu mubazir ya. Orang yang punya mubazir itu sangat sayang itu. Maka agar kita jadi ringan bekerjanya, Bapak rekan bisa membuat ini adalah sangat sederhana, tapi sangat membantu dari kegiatan kita. Dia akan otomatis sebentar lagi ini permukaan air terus naik. Nanti secara otomatis dia akan menutup keran ini. Kita lihat nanti tak lama lagi dia akan menutup. Jadi sangat membantu sekali, konstruksi yang sederhana dan mudah dibuat, dan sangat aplikatif, sangat membantu. Tidak terlalu repot harus membuka menutup keran. Kita lihat udah mulai naik permukaannya. Dia juga akan mengangkat dua botol ini, terus akan mengangkat dua botol, karena permukaan air naik, dia ikut naik. Dengan otomatis ini nanti dia akan, itu dia sudah mulai menutup, karena ini naik dan ini jadi kendor, maka beban dari pengungkit ini akan berkurang secara otomatis. Menutup lubang keran yang tadi sudah terbuka, dan dengan demikian aliran air itu juga terhenti karena menutupnya ini oleh permukaan air yang naik. Demikian rekan-rekan, semoga instalasi yang sederhana ini bisa membantu atau bisa memberikan inspirasi yang bisa diaplikasikan di dalam rumah para rekan. Terima kasih.